Pak Yaakob. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Penjabat Gubernur, yang saya hormati Pak Laude dari DPRD Provinsi dan seluruh Bapak Ibu yang hadir di forum ini. Bicara soal ide dan gagasan, tentu semuanya akan bermuara pada kebijakan. Seperti apa penetrasi dari penjabat gubernur terkait dengan tata kelola yang tadi dibahas sudah panjang lebar dan banyak yang merespon terkait dengan tata kelola. Saya coba bicara dari segi hukum karena saya diundang di forum ini sebagai praktisi hukum. Kita mulai dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Laude terkait dengan waduk Bulangulu. Nah, saya menganggap di situ ada persoalan kemanusiaan di waduk Bulangulu. Kita punya keuntungan besar dengan adanya mega proyek Bulangulu yang kalau saya tidak salah anggarannya kurang lebih 2,2 triliun. Itu anggaran yang cukup besar untuk pembangunan sebuah waduk. Keuntungan kita tentu dengan lahan yang dibutuhkan 1.178 hektar yang kemudian difungsikan untuk mengairi sawah seluas 4.193 hektar, kemudian dapat mereduksi banjir 84,62%. Di sisi lain juga bisa menyediakan air baku sebesar 2,2 meter kubik per detik. Satu lagi, dengan waduk itu kita bisa memproduksi listrik sebesar 4,96 megawatt. Tentu itu merupakan suatu berkah buat Gorontalo. Namun kemudian di sana ada persoalan kemanusiaan. Di waduk Bulangulu, saya persis mendampingi kasus itu. Ada 87 masyarakat yang kami kawal, yang tentunya pihaknya itu sebenarnya lebih dari itu, karena ada beberapa kelompok masyarakat. Nah di sana Pak Penjabat Gubernur, itu proses pembayaran ganti rugi lahan itu terkatung-katung. Kita sepakat bahwa pemerintah dalam hal ini kepanitiaan yang dibentuk, bukan oleh gubernur ya, tapi kepanitiaan, itu melakukan pembayaran dengan penuh kehati-hatian. Itu kita sepakat terkait dengan itu. Namun kemudian bagaimana dengan kondisi masyarakat yang dengan peraturan presiden mereka harus keluar dari objek itu dengan isapan jempol. Kenapa? Karena di sana ada masyarakat yang harus keluar dari objek tanpa dibayar oleh negara. Kenapa hal itu bisa terjadi Pak Penjagup? Karena adanya mekanisme konsinyasi. Jadi negara membayar itu ke pengadilan. Siapa yang menang, dia yang dapat uangnya. Jadi diadakan gugatan dulu. Nah, dengan kondisi seperti itu, memang kita sepakat bahwa ya udahlah kita biarkan dulu ini bergulir dengan mekanisme hukum. Kita sepakat dulu itu. Tetapi bencana yang kami maksud di sana adalah yang digugat itu adalah tanah, bukan tanaman, bukan bangunan. Maka tentu tanaman di sana harus dibayar dulu. Itu menjadi atensi kami Pak Gubernur. Tanaman tidak termasuk gugatan, tidak termasuk objek yang digugat. Yang digugat itu hanya tanah. Sekarang mereka, masyarakat itu dilegitimasi oleh negara dengan sebuah dokumen yang namanya sertifikat. Namun kemudian sertifikat itu diajukan gugatan. Sebagai orang hukum saya paham bahwa ya udahlah ini akan bergulir terus. Posisi kami itu menang di pengadilan negeri, menang di pengadilan tinggi, dan sekarang berproses di Mahkamah Agung. Bencananya juga tidak berhenti sampai di situ. Jadi selain tanah mereka belum dibayar, mereka harus keluar, tanaman mereka juga tidak dibayar. Seharusnya minimal tanaman itu karena tidak menjadi objek gugatan, tanaman itu dibayar dulu. Ini yang kami harapkan ada penetrasi dari Pak Penjagup untuk bisa berkomunikasi dengan panitia pelaksana untuk kemudian membayarkan tanaman atau bangunan yang ada di objek sengketa. Perlu saya informasikan dalam forum ini, ada masyarakat
kurang lebih sekitar 13 orang, dan saya punya nama-nama itu, 13 orang. Mereka bukan hanya digugat satu kali Pak Penjagob. Mereka digugat 3 kali di lahan yang sama oleh orang-orang yang berbeda. Ini kan memprihatinkan. Mereka harus keluar dari tanah itu dengan Perpres 17 pengadaan kepentingan umum. Mereka harus keluar dari tanah itu. Uangnya dititipkan di pengadilan, dan kemudian mereka tidak mendapatkan apa-apa, tapi harus keluar. Ini bencana kemanusiaan. Mereka bukan hanya kehilangan pendapatan yang karena pekerjaan perkebunan mereka hilang, tapi juga mereka kehilangan kehidupan, di mana di situ nenek moyang mereka hidup, di mana di situ mereka kehilangan pekerjaan, turunan, kekerabatan, dan mereka harus membangun semua itu di luaran. Di luar dari desa Owata, desa Tuloa, desa Mongiilo. Ini problem Pak Gubernur, bencana kemanusiaan. Yang kemudian saya tahu bahwa itu sebenarnya tidak relevan ketika Pak Gubernur yang harus membayar itu. Kita tidak minta Pak Gubernur untuk bayar itu, tapi kita minta Pak Penjagob mulailah untuk berkomunikasi dengan pihak BPN untuk kemudian memaksa mereka, meminta mereka untuk membayar tanaman-tanaman dan bangunan walaupun ada di objek sengketa, karena saya tahu persis bahwa di dalam gugatan itu tidak menyebutkan tanaman dan bangunan, karena di situ diminta untuk mengosongkan lahan, menyerahkan lahan dalam keadaan kosong. Artinya tanaman dan bangunan itu harus dibayar terlebih dahulu, karena itu merupakan bangunan yang mereka bangun, kerugian yang mereka derita, tanaman yang mereka tanam adalah kerugian yang mereka derita. Itu yang pertama Pak Penjagob. Kemudian kita coba bicara soal pembangunan Islamic Center. Kita sepakat bahwa Gorontalo 99% katanya Muslim. Sehingga kita tidak kemudian menjadikan sebuah bangunan atau apa sebagai satu bentuk sesembahan, namun kemudian itu menjadi sebuah landmark. Itu menurut saya penting. Landmark peradaban Islam di Gorontalo itu penting untuk dibangun. Nah, berkaca dari beberapa kasus Pak Penjagob, saya tadi membuka-buka berita bahwa Islamic Center itu masuk dalam RPJMD 2017 sampai 2022. Artinya itu menjadi penting untuk kita selesaikan. Namun persoalan di situ juga saya baca bahwa masyarakat itu proses tanah-tanah masyarakat itu sudah di-appraisal dan lain sebagainya. Namun kemudian belum ada proses pembayaran. Ya tentu itu ada mekanisme sendiri. Saya hanya mau mengingatkan pada Pak Penjagob, jangan sampai kemudian dengan adanya proses pembayaran jangan juga terlalu buru-buru. Karena apa? Dengan mekanisme seperti itu, jangan sampai proses pembayaran lahan di Islamic Center terjadi persis dengan lahan pekuburan, tempat pemakaman umum kita di Sipatana. Itu kita tahu persis, negara salah bayar. Pemda provinsi itu salah bayar. Dia bayar kepada orang lain yang ternyata orang itu pihak lawan mengajukan gugatan di pengadilan negeri, menang di pengadilan negeri, menang di pengadilan tinggi, menang di Mahkamah Agung, bahkan kemarin telah turun putusan PK, menang lagi orang itu di Mahkamah Agung di tingkatan peninjauan kembali. Artinya daerah mengeluarkan uang 2 kali. Sekarang kalau misalnya pihak pemenang dalam hal ini Pak Yamin yang kemudian mengajukan gugatan mau mengeksekusi lahan itu untuk dibongkar, ingat bahwa lahan pemakaman itu lahan pemakaman COVID. Di situ ada orang-orang yang COVID yang dimakamkan di situ. Masa kita orang mau bongkar? Kita akan menimbulkan kejadian luar biasa lagi, wabah luar biasa lagi, bisa jadi seperti itu. Maka harus hati-hati dalam melakukan pembayaran Islamic Center. Kita harus masuk pada wilayah, pemerintah provinsi harus masuk menjadi pembeli yang beritikat baik.
Kenapa? Kalau pembeli yang beritikat baik itu dilindungi oleh hukum. Bagaimana untuk bisa menjadi seorang pembeli yang beritikat baik atau menjadi pemerintah daerah yang membeli dengan itikat baik? Maka kepanitiaan benar-benar valid, Pak. Data yang masuk itu, kalau kami baca di dalam beberapa jurisprudensi putusan, itu tidak hanya bicara mana sertifikat orang bayar, mana sertifikat orang bayar. Tidak demikian. Namun kemudian harus turun di lapangan, memastikan benar-benar dan didukung oleh keterangan-keterangan saksi kalau perlu buat berita acaranya, supaya pemerintah provinsi masuk dalam pembeli yang beritikat baik, memastikan kondisi lahan tersebut adalah milik yang bersangkutan. Kita punya beberapa jurisprudensi negara ini yang kemudian mengakomodir bahwa pembeli yang beritikat baik oleh hukum itu wajib dilindungi. Nah, dengan kejadian Sipatana, tempat pemakaman umum Sipatana, itu kan Pemda menurut pandangan kami kecolongan dengan telah melakukan pembayaran dan ternyata lahan itu bukan milik yang bersangkutan. Maka dilakukan gugatan dan ini harus bayar lagi. Jangan sampai Islamic Center terjadi hal seperti itu. Dan kalau itu terjadi, Pak Gubernur dalam masa range waktu 2 tahun lebih di Gorontalo bisa jadi terseret dengan kasus ini. Disitulah yang harus kami sampaikan, harus berhati-hati. Termasuk juga nanti dengan pembebasan lahan GOR pada segmen 3, itu juga menurut kami perlu kehati-hatian. Nah, karena ini sudah jam 11:30, saya mau masuk kepada satu hal yang sebenarnya menurut kita ini sepele. 1 menit lagi. Iya, bahwa kenapa saya sampaikan sepele, Gorontalo itu melihat data dari Pengadilan Agama Gorontalo, sepanjang tahun 2021 terdapat 622 perkara cerai. Sepanjang 2021 ada 622 perkara cerai, Pak Gub. Seprovinsi itu ya? Ya, Pengadilan Agama Kota. Oh, Hanya kota. Hanya kota. Hanya kota, sepanjang 2021 ada 622 perkara cerai. Nah, kalau kita bicara di kota Gorontalo misalnya, pada tahun 2021 jumlahnya itu ada sekitar 3.815 jiwa berstatus cerai hidup. Nanti kita akan masuk pada kenapa saya bicara soal ini. Secara keseluruhan di Provinsi Gorontalo, Provinsi Gorontalo tahun 2021 terdapat 6,95% dari total 1,2 juta penduduk Gorontalo, atau dengan kata lain terdapat 83.400 jiwa yang berstatus cerai hidup. Artinya kita punya 83.400 jiwa yang berstatus cerai hidup. Saya harus mengingatkan kepada Pak Gubernur bahwa ini bisa berpotensi pada tingkat kriminalitas. Tentu juga berpotensi pada pendidikan. Anak itu seperti apa? Kita sepakat bahwa rezeki, jodoh, mati itu sudah urusan Tuhan. Kita sepakat soal itu. Tetapi ini bisa berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pendidikan. Apalagi kalau saya baca-baca putusan Pengadilan Agama itu rata-rata karena alasan ekonomi. Dan usia yang pisah cerai hidup itu yang kelahiran tahun 2000-an. Lahir tahun 2000 dia sudah cerai hidup. Nah, kalau ini terus terjadi Pak Gub, saya perlu mengingatkan Pak Gub itu dilantik pada 12 Mei. Tanggal 18 Mei ada kejadian luar biasa di Gorontalo. Meninggalnya adik kita yang tercinta yang namanya Ica. Kejadiannya di Jalan Manggis yang usia 6 tahun. Dia dianiaya oleh ibu tiri dan nenek tirinya sampai meninggal dunia. Jadi selang 5 hari Pak Gub dilantik, ada kejadian itu di Gorontalo. Itu dampak dari tingginya tingkat cerai hidup di Gorontalo, Pak Gub. Berpotensi pada kriminalitas, dan kemudian kualitas pendidikan yang tadi semua orang bicara soal kualitas pendidikan. Bagaimana dengan statusnya, kemudian mau menyekolahkan anak, itu susah payah. Nah, hal ini juga harus dilirik oleh SKPD. Dalam hal ini Dinas Sosial mungkin, atau UMKM bisa memberikan pemberdayaan. Sampai di situ tidak cara berpikirnya. Masuk enggak di wilayah-wilayah itu? Atau hanya melihat data-data yang ada dari kelurahan, kecamatan, hanya data ini yang diolah? Jangan. Kalau menurut saya, data paling valid itu data di pengadilan. Real. Di tahun 2021,
Pengadilan Agama Kota Gorontalo itu ada 622 kasus cerai hidup. Kita nggak ngomong soal cerai mati, tapi cerai hidup. Itu bisa berkontribusi besar terhadap kemiskinan di Gorontalo dan kriminalitas di Gorontalo. Nah, oleh karena itu, harapan saya ke depan Pak Penjagoh Gorontalo bisa memaksimalkan stakeholder yang ada dan kemudian tidak mengabaikan hal-hal yang hanya sifatnya administratif. Itu kejadian-kejadian seperti itu tidak bisa di bidang administratif. Kita ingat betul bahwa pernah kejadian di ujung JDS itu ada istrinya yang dibacok, atau kejadian yang baru-baru viral yang cuman dituduh selingkuh kemudian istrinya digorok. Itu luar biasa di Gorontalo, di Telaga. Nah, ini tidak bisa dianggap hal administratif. Hanya kita anggap, oh ada kasus ini meningkat satu, jangan begitu. Cara berpikir kita harus kita rubah, konstruksinya berbeda. Pak Penjagoh harus bisa memaksimalkan seluruh stakeholder untuk bisa memikirkan bagaimana kejadian kemanusiaan yang ada di Bolango Ulu, bagaimana mencoba untuk berhati-hati di dalam menyelesaikan Islamic Center punya lahan-lahan, dan kemudian terkait dengan angka kemiskinan yang tentu mendapatkan kontribusi besar daripada perceraian hidup di Gorontalo. Mungkin hanya itu Pak Gub, terima kasih. Baik, Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Data yang 83.000 itu janda sama duda termasuk. Oh, janda saja. Nanti akan dijawab Pak Ajis Ali. Bagaimana supaya tidak cerai.